Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Akhirnya, Tetua Agung melambaikan tangannya dan berkata, jika anak itu benar-benar dapat mengalahkan Su Dongsheng maka biarkan saja dia memasuki tanah leluhur. Bahkan jika dia adalah mata-mata, leluhur pasti akan mengetahuinya. Penatua Agung bijaksana, ucap Ji Daoyuan tertawa. Setelah diskusi, Penatua Agung dan yang lainnya pergi satu demi satu. Kakak kedua, jangan bangga dulu, hanya mengandalkan anak itu untuk mengalahkan Su Dongsheng. Heh, angan-angan, ucap Ji Daoling mendengus dingin dan melambai, dengan ekspresi marah di wajahnya. Pada saat ini, Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi, di kamarnya, dia mulai melakukan retret. Karena dia menemukan bahwa setelah dia menyerap buah dao, aturan di tubuhnya jatuh ke alam misterius dan seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi. Dia bahkan merasa segera akan menerobos ranah kaisar bela diri 9 surga dalam satu gerakan. Bagaimana ini? Gumam Qin Chen terkejut. Setelah terus-menerus menyerap kekuatan buah dao, tubuhnya tampak teratur. Perasaan ini terlalu aneh. Sentuhan dunia dan semuanya sangat sensitif. Pada akhirnya, Qin Chen tidak berdaya, dan diam-diam menemukan kesempatan untuk memasuki cakram giok untuk mencari bantuan Lao Yuan. Setelah sampai di dalam cakram giok, Lao Yuan terkaget dan berkata, "Hah, tubuhmu." Lao Yuan melebarkan matanya dan menatap Qin Chen untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas lega, dengan ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Qin Chen bertanya, "Lao Yuan, apa yang terjadi? Ada apa dengan tubuhku?" Qin Chen hampir cemas. Dia merasa tubuhnya berubah di antara berbagai aturan yang dia kendalikan, sangat aneh, seolah-olah dia akan diasimilasi oleh surga. Lao Yuan berkata, "Aku tidak yakin tentang situasimu, tapi aku curiga itu mungkin adalah tubuh dao surgawi." Kata Lao Yuan, "Tubuh dao surgawi, apakah itu tubuh dao yang lahir secara alami?" Ucap Qin Chen bingung, dan kemudian terkejut. Dia hanya pernah mendengar tentang fisik alami tubuh dao, yang hanya ada dalam legenda, dan tidak ada yang pernah memilikinya dalam sejarah benua Tianwu ini. Setidaknya Qin Chen belum pernah melihatnya di buku-buku kuno. Ada desas-desus bahwa orang-orang dengan fisik ini dilahirkan untuk selaras dengan surga, dan memahami aturan surga semudah makan dan minum. Mereka dapat dengan mudah masuk ke ranah kaisar bela diri 9 surga, dan mereka adalah kesayangan surga dan bumi. Dapat dikatakan bahwa tubuh dao alami hampir merupakan fisik yang paling menakutkan di dunia. Dibandingkan dengan tubuh pedang alami Jiruyu, tubuh dewa es Yuqiansu, dan tubuh guntur alami Feng Yulei, itu jauh lebih menakutkan, dan itu tidak pada level yang sama. Apa yang disebut tubuh pedang, tubuh dewa, dan tubuh guntur mewakili makna yang mendalam. Orang dengan fisik ini dapat dengan mudah memahami makna mendalam yang tidak dapat dipahami orang biasa lainnya. Namun tubuh dao surgawi mewakili aturan. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Oleh karena itu, Qin Chen menatap Lao Yuan, bertanya-tanya apakah Lao Yuan telah melakukan kesalahan. Ya, dalam kata-kata benua Tianwu Anda, itu adalah tubuh dao alami. Lao Yuan mengangguk. Tapi bagaimana ini mungkin? Tanya Qin Chen terkejut. Hal-hal seperti tubuh ruang dan sakramen ruang masih dapat dikembangkan, ditangkap, atau dibangkitkan melalui pengembangan yang diperoleh, karena hanya mewakili makna mendalam tertentu. Tapi tubuh dao adalah aturan surga, itu bawaan dan unik. Bagaimana mungkin saya bisa berkultivasi dengan sukses di benua ini? Tegasnya, Lao Yuan menjawab, "Saya tidak tahu ini. Mungkin itu adalah fusi kristal jiwa darah saya dengan Anda sebelumnya. Saya lahir ketika dunia benua iblis alien dibuka. Dalam jiwa kristal darah, ada aturan tak berujung dari benua iblis alien. Jiwa kristal darah itu sendiri mewakili tubuh dao alami, tetapi itu adalah tubuh dao alami dari benua iblis alien. Dan kemudian, Anda memakan buah ajaib yang berisi aturan tak berujung dari benua Tianwu ini,
dan itu membuat perubahan abnormal yang menyebabkan situasi Anda seperti saat ini. Qin Chen berkata, "Yah, bahkan jika aku benar-benar memiliki tubuh Dao alami, bukankah dikabarkan bahwa tubuh Dao alami dapat dengan mudah memasuki Kaisar Bela Diri 9 surga? Kenapa aku masih tidak bisa menerobos?" Qin Chen tertekan lagi. Lao Yuan menggelengkan kepalanya, dan kemudian tersenyum pahit dan berkata, "Ini hanya tebakanku saja. Adapun apa yang terjadi denganmu, aku belum bisa mengetahuinya untuk saat ini." Karena Lao Yuan tidak bisa memberinya jawaban yang pasti, Qin Chen tidak tinggal lebih lama lagi di Cakram Giok, dan segera kembali ke kamarnya. Namun, setelah menegaskan bahwa ini adalah hal yang baik, Qin Chen terus menyerap kekuatan buah Dao. Qin Chen telah mengumpulkan lebih dari 60 buah Dao secara total, 1 atau 2 buah biasanya cukup untuk orang normal. Akan tetapi Qin Chen telah menyerap hampir 30 buah, dan kemudian dia merasa itu tidak berpengaruh sama sekali. Qin Chen bergumam, "Jika saya bisa melangkah ke ranah Kaisar Wutian di 9 surga, kendali saya atas aturan akan mencapai ranah yang belum pernah terjadi sebelumnya." Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu. Mengapa Su Dongsheng belum muncul? Bisik Qin Chen merasa sedikit aneh. Beberapa hari kemudian, sebuah berita tersebar bahwa Su Dongsheng memenangkan sebuah pertempuran dengan keluarga Mo. Apakah Su Dongsheng akhirnya kembali? Qin Chen tersenyum tipis. Dia sudah lama ingin melawan orang ini. Pada saat yang sama, keluarga Ji juga mengumumkan bahwa 3 hari kemudian, keluarga Ji akan memilih beberapa perwakilan untuk menemani Su Dongsheng pergi ke tanah leluhur untuk menerima pencerahan. Ini adalah peristiwa besar bagi keluarga Ji, yang segera menimbulkan sensasi. Namun, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk mendaftar. Jika Anda ingin memasuki tanah leluhur, setidaknya harus memasuki ranah Kaisar Bela Diri 9 surga. Dan 2 hari kemudian, Qin Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan langsung keluar dari kamar keresiden. Ketika Qin Chen keluar itu segera menimbulkan sensasi, jelas mereka tidak bisa melupakan apa yang terjadi lebih dari sebulan yang lalu. "Bocah bau, apa yang kamu lakukan?" teriak Zuanzi. Dia adalah orang pertama yang melompat keluar. Qin Chen berkata, "Kenapa? Apakah pelajaran kemarin belum cukup? Saya tidak punya waktu untuk bergosip dengan Anda, biarkan Su Dongsheng berguling dan melihat saya." Qin Chen berdiri dengan tangan berlipat di dadanya, berkata dengan bangga dan matanya menyipit. "Sungguh arogan, tuan muda ini tidak mencarimu, tetapi kamu sendiri yang bersikeras datang untuk mati." Sebuah suara terdengar, "Tuan muda Su. Tuan Su Dongsheng." Ucap semua orang mendengar suara ini. Banyak orang di lapangan menunjukkan kegembiraan, dan satu demi satu membuka jalan, tampak bersemangat. Di belakang semua orang, Su Dongsheng muncul. Ini adalah pria tampan yang sangat tampan, dengan rambut hitam cerah, diikat di belakang kepalanya, dan dia mengenakan baju besi hitam memancarkan aura pembunuh yang dingin, membuatnya tampak seperti dewa iblis, dan matanya sedingin pedang, seolah-olah dia bisa membunuh semua yang ada di dunia. Dengan ekspresinya yang sangat acuh tak acuh, seolah-olah orang-orang di dunia semuanya semut di matanya, tanpa jejak emosi. Dia memandang Qin Chen dengan mata dingin, seperti seorang kaisar yang memandang rendah seorang punggawa, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu di sini untuk mati?" Qin Chen mencibir dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu tujuan saya datang ke sini? Karena Anda berani menatap wanita saya. Andalah yang mencari kematian," ujar Qin Chen. "Apa? Wanitamu?" ujar Su Dongsheng mencibir, matanya semakin dingin. "Apa kamu layak untuk Nona Ruyu?" "Seekor kodok ingin memakan daging angsa," tegas Su Dongsheng. "Jadi, apakah kamu menolak untuk mengakui kesalahanmu?" ucap Qin Chen menyipitkan matanya. Semua orang terdiam, sebaliknya, Su Dongsheng sendiri memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh dan tidak peduli. Matanya dingin, dan dia dengan dingin berkata kepada Qin Chen, "Kamu harus menjadi orang yang mengakui kesalahanmu. Berlutut dan memohon belas kasihan."
Aku tidak akan membunuhmu. Setelah mengetahui bahwa Qin Chen tertarik pada Jiruyu, dia telah menghukum mati Qin Chen. Tetapi metode untuk mengalahkan Qin Chen secara langsung terlalu rendah untuk menunjukkan kengeriannya. Oleh karena itu, sebelum dia mengalahkan Qin Chen, dia harus terlebih dahulu membiarkan reputasi Qin Chen dijatuhkan. Cara termudah adalah membuat Qin Chen berlutut dan kehilangan reputasinya. Qin Chen tahu pikiran Su Dongsheng dengan baik. Dia terkekeh dan berkata, "Apa arti omong kosong seperti itu? Aku ingin melihat kekuatan yang disebut Tianjiao nomor 1 di keluarga Ji." Su Dongsheng berkata, "Hanya setengah langkah Wudi. Bahkan jika Anda adalah bakat arogansi dunia, Anda bukan musuh dari satu gerakan saya." Dia mengambil langkah maju, dan tiba-tiba, aura mengerikan meraung seperti gelombang marah, membuat semua orang ingin berlutut dan memberi hormat kepada Kaisar Bela Diri Muda, yang menunjukkan bahwa Su Dongsheng telah mengkonsolidasikan basis kultivasi Wudi dan sudah bergerak menuju puncak Wudi tahap awal. Tuan Su Dongsheng. Semua bawahan Su Dongsheng bersorak, mengguncang seluruh penduduk. Gerakan ini sangat keras sehingga segera menyebar dengan cepat, dan bahkan orang dalam keluarga Ji mengetahuinya, dan banyak orang datang untuk menyaksikan pertarungan itu. Apa? Kaisar Bela Diri setengah langkah ingin bertarung dengan Su Dongsheng. Bukankah dia telah melakukan kesalahan? Dia belum pernah melihat kengerian Tuan Muda Su di medan perang. Bahkan Kaisar Bela Diri 9 surga keluarga Mo harus mundur. Bagaimana anak ini layak untuk melawan Tuan Muda Su? Seharusnya batas untuk dapat memblokir 2 atau 3 gerakan di bawah Tuan Muda Su. 2 atau 3 trik. Sangat mungkin. Cao Su adalah Kaisar Bela Diri 9 surga yang kuat, dan dia masih pria arogansi di dunia. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia hanya seorang Kaisar Bela Diri setengah langkah. Jika saya katakan, 1 trik saja sudah cukup. Cao Su hanya membutuhkan 1 trik. Ada banyak diskusi di lapangan, terutama orang-orang kuat yang telah bertarung dengan Su Dongsheng, dengan ejekan di wajah mereka, menatap mata Qin Chen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Di kejauhan, banyak pria kuat dari keluarga Ji juga muncul. Seperti Ji Daoling, Ji Daoyuan, dan bahkan banyak tetua, melayang di langit yang jauh, menatap ke sini. Secara alami, mereka tidak mudah untuk mengemukakan hal-hal seperti itu, tetapi mereka juga sangat prihatin. Dihadapkan dengan suara diskusi seperti itu, Qin Chen langsung mengeluarkan tombak hitam, yang dia rebut dari Mo Qianyuan. Tombak hitam muncul, dan ada ledakan mematikan yang mengerikan. "Ayo," ucap Qin Chen memegang tombak di tangan kanannya, dan mengaitkan tangan kirinya ke arah Su Dongsheng, dengan ekspresi yang sangat menghina. Mata Su Dongsheng berkedip sedikit, yang merupakan tanda niat membunuhnya. "Hehe, inikah yang kamu andalkan? Hanya 1 senjata tingkat kaisar." Su Dongsheng mencibir, "Baiklah, aku akan datang duluan." Ucap Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tombak hitam menari, dan tiba-tiba berubah menjadi naga hitam, menggaung, menggelegar, seram dan angker menuju Su Dongsheng. "Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu," teriak Su Dongsheng mencibir. Menghadapi senjata tingkat kaisar, dia tidak takut dengan tombak itu. Sebuah rune hitam tiba-tiba muncul di lengannya. Rune meledak dengan api gelap dan membanting tombak di tangan Qin Chen. Dia ingin mengambil tombak Qin Chen untuk memberitahu Qin Chen seberapa besar jarak di antara mereka. Tapi di bawah keterkejutannya, tombak itu tidak bergerak. Su Dongsheng tercengang, kekuatan anak ini melebihi harapannya, kekuatan untuk mengambil tongkat itu langsung berlipat ganda, tetapi yang membuat Su Dongsheng ketakutan adalah tombak itu masih tidak bergerak, tetapi di bawah keterkejutan, ia meledak, seperti naga yang keluar dari jurang, dan langsung ke arah kepalanya menusuk dengan liar. Wajah Su Dongsheng sedikit berubah, dia tidak lagi peduli untuk bersikap anggun dan tenang. Sosoknya buru-buru mundur, dan kepalanya tiba-tiba miring. Tombak hitam menggosok baju besi di bahunya dan melewatinya, hampir menghancurkan kekosongan, meledakkan api yang menyala-nyala, menakuti Su Dongsheng buru-buru mundur,
menghindar dengan tergesa-gesa, dan menghindari jangkauan serangan badan senjata. Semua orang berseru, mereka mengira Qin Chen akan dijatuhkan oleh Su Dongsheng dalam sedetik. Tapi sekarang, tidak hanya dia tidak mendapatkan lonjakan, tetapi dia juga memaksa Su Dongsheng untuk melarikan diri, yang sama sekali tidak terduga. Kamu hanya mengandalkan kekuatan senjata kaisar, ucap Su Dongsheng mencibir. Matanya dingin, tetapi wajahnya terlihat sangat jelek. Qin Chen tertawa dan berkata dengan nada menghina, kamu adalah orang kuat yang dekat dengan puncak awal Kaisar Wudi. Basis kultivasimu lebih tinggi dari saya. Jika ini adalah pertarungan dengan peringkat yang sama, aku bisa menghancurkanmu dalam 10 gerakan tanpa menggunakan senjata. Saya menggunakan senjata kaisar, basis kultivasi Anda lebih tinggi dari saya, itu adilkan. Qin Chen memutar tombak hitam, dan rune muncul di sana, dan tiba-tiba semacam aura liar dilepaskan. Tombak hitam itu seperti naga, mekar dengan niat membunuh yang mengerikan, meledak, dan menyapu ke arah Su Dongsheng dengan liar. Su Dongsheng meremas tinjunya, sosoknya seperti listrik, sering menghindar, dan ingin bergegas keluar dari jangkauan bayangan senjata. Pertarungan ini sudah lebih dari 100 gerakan. Su Dongsheng terpaksa mundur terus-menerus. Kemana kamu bisa lari? Ucap Qin Chen memegang tombak hitam, seperti mengejar mangsa. Benar saja, tembakan Qin Chen akurat. Semua orang tercengang dan terdiam. Kapan mereka melihat Su Dongsheng lari terbirit-birit oleh seorang pemuda di bawahnya? Wah, singkirkan senjata kaisar dan melawanku dengan jujur. Teriak Su Dongsheng meraung. Dia bahkan belum menyentuh Qin Chen, jadi dia dipaksa lari oleh bayangan tombak hitam. Itu terlalu kuat, yang membuatnya sangat tertekan. Sebagai Tianzhou keluarga Ji yang tak tertandingi, dia sekarang dipaksa untuk berputar-putar oleh kaisar bela diri setengah langkah. Jika Qin Chen tidak ditekan, wajah apa yang akan dia miliki sebagai Tianzhou pertama? Su Dongsheng, ambil pedang ini. Teriak Ji Daoling, yang sedang menonton pertempuran di kejauhan. Begitu pedang itu diambil oleh Su Dongsheng, napas yang kuat mengalir ke langit. Tampaknya seekor binatang buas menggaum, berubah menjadi niat membunuh yang menakutkan. Ternyata itu juga adalah senjata tingkat kaisar. Su Dongsheng sangat gembira, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Terima kasih, Tuan Daoling. Teriak Su Dongsheng, kalahkan anak itu, dan pedang ini akan diberikan kepadamu, ucap Ji Daoling mendengus, merasa tidak puas. Qin Chen tersenyum dan berkata, matamu sungguh buta, bahkan berani menginginkan wanitaku. Su Dongsheng tidak bisa menahan amarahnya. Ketika dia pertama kali melihat Ji Ruyu, dia sangat terpesona oleh kecantikan yang begitu menakjubkan, keanggunan yang demikian, kebangsawanan, dan kebanggaan yang sedemikian rupa. Wanita seperti itu layak untuknya. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bekerja terlalu keras untuk keluarga Ji. Adapun Qin Chen, bagaimana bisa seorang biadab di pegunungan layak memiliki karakter mulia seperti bulan? Kamu mencari kematian. Su Dongsheng meraung, darah di atas kepalanya bergetar. Scarlet Sun meledak dengan cahaya yang menyilaukan, yang berubah menjadi lautan api. Setelah mendapatkan senjata kaisar, serangkaian rune menyala dari pedang, dan darah di atas kepalanya sekuat matahari, membuat cewek-cewek tergerak ingin memeluknya. Sebaliknya, Qin Chen, seorang biadab gunung, dia mengenakan kulit binatang sebagai jubah dan memegang tombak hitam yang sangat tidak enak untuk dilihat. Satu-satunya pengecualian adalah Peri Ziyun, matanya berkedip. Dibandingkan dengan Su Dongsheng, Qin Chen tampak kasar, tetapi sebenarnya itu membuatnya lebih emosional, karena dia adalah orang yang telah menyaksikan kekuatan Qin Chen. Qin Chen mendengus, matanya menyapu dan berkata, sampah, paling banyak 100 trik, aku akan mengalahkanmu. Lancang, Su Dongsheng meraung, tubuhnya bergetar dan menggelegar. Dia meledak dan bergegas menuju Qin Chen. Darah di atas kepalanya meledak menjadi nyala api yang menyilaukan, dan pedang itu terangkat dan berubah menjadi api yang tak berujung. Dunia diselimuti lautan api yang tak berujung,
dan banyak penonton di sekitar hanya merasa ada warna merah di depan mata mereka, dan napas yang menyengat memenuhi mata mereka. Mereka mundur, dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Ini adalah Tian Jiao yang dekat dengan puncak awal Kaisar Wu, yang melakukan yang terbaik. Tentu saja, beberapa orang di bawah Kaisar Wu dapat melihat dengan jelas. Hanya para tetua Kaisar Wu dari keluarga Ji yang dapat melihat Su Dongsheng berubah menjadi aliran api, menebas ke arah Qin Chen. Qin Chen menyeringai dan menembak dengan tiba-tiba, dia menusuk dengan tembakan ini, dan kekosongan tiba-tiba meledak, membentuk lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Gambarnya benar-benar aneh, ruang juga bisa membentuk lipatan. Seberapa kuat kekuatan fisiknya, tingkat ketujuh dari Ekaristi Abadi. Dalam hal kekuatan dan pertahanan, itu dekat dengan raksasa Wudi yang terlambat. Setelah tembakan itu datang lebih dulu dan datang langsung di depan Su Dongsheng. Su Dongsheng terkejut dan bahkan tidak memikirkannya. Armor api telah terbentuk di depannya dalam kondensasi esensi sejati, menghadapi serangan Qin Chen. Bagaimana bisa begitu cepat? Dia meraung dalam hatinya bahwa kecepatan menembakkan tombak itu tidak masuk akal. Ujung tombak Qin Chen meledak di armor api, dan dengan kepulan, lapisan armor tiba-tiba hancur, dan tombak itu melaju lurus ke dalam, terus meledak ke arah dada Su Dongsheng. Melihat adegan ini, Ji Daoyuan, Ji Daoling dan yang lainnya semua berseru dalam hati, senjata keduanya tidak jauh berbeda, basis kultivasi Su Dongsheng lebih tinggi, kekuatannya harus lebih kuat, dan dia harus bisa segera menang. Tapi sekarang, sebelum pedang Su Dongsheng mengenai Qin Chen, tombak Qin Chen hampir menembus tubuh Su Dongsheng. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, kecepatan Qin Chen terlalu cepat. Bagaimana mungkin kecepatan Kaisar Bela Diri setengah langkah lebih cepat daripada Kaisar Bela Diri awal? Ini benar-benar tidak masuk akal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.